Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas suatu soal, tapi bukan kelanjutan dari soal Olimpiade yang sebelumnya saya bahas. Ini ada salah satu pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita menentukan suatu himpunan penyelesaian dari suatu persamaan. Nah, soalnya demikian, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X ditambah cos X sama dengan min 1. Ini materinya adalah tentang persamaan trigonometri. Kalau misalnya ada persamaan seperti demikian, maka yang perlu kalian ingat bahwa persamaan dalam bentuk A cos X ditambah B sin X itu sama dengan K kali cos X min alfa. Ya, ini adalah rumusnya. Saya beri tanda, saya beri kotak, bahwa ini adalah rumus dari penyelesaian persamaan itu. Yang perlu diingat adalah jika A lebih dari 0 dan B juga lebih dari 0, maka nilai dari alfa itu berada pada kuadran 1. Jika A berada kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka alfa berada pada kuadran 2. Hal ini mirip seperti A itu diumpamakan sebagai sumbu X dan B itu diumpamakan sebagai sumbu Y. Jadi kalau misalnya ada A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, berarti dia mirip seperti kuadran ketiga. Yang lupa posisi kuadran, nah ini dia posisi 1, posisi 2, posisi kuadran 3, posisi kuadran 4. A kurang dari 0 berarti dia ke negatif, B kurang dari 0 berarti dia ke negatif juga. Maka dia alfa berada pada kuadran ketiga. Kemungkinan yang terakhir yaitu apabila A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka alfa akan berada pada kuadran keempat. Ini adalah penjelasan dari rumus kita ini. Lalu K-nya kita peroleh dari mana? Nah, K ini, rumus ini A cos X ditambah B sin X sama dengan K kali cos X min alfa, dengan K itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya itu apa? B-nya itu apa? A dan B di sini dia adalah koefisien. A koefisien dari cos X dan B koefisien dari sin X. Selanjutnya alfa di situ dilambangkan dengan tangan alfa yang diperoleh dari B per A. Oke, sampai sini. Kalau sudah sampai sini, kita coba terapkan ke soalnya. Langkah yang pertama. Soalnya dia sin X ditambah cos X itu sama dengan min 1. Kita rubah sama seperti persamaan pada rumus, hanya membalik posisi saja. Berarti dia cos X ditambah sin X sama dengan min 1. Rumus ini dari cos X ditambah sin X kita rubah ke bentuk K kali cos X min alfa. Maka dari cos X ditambah sin X, A-nya kita peroleh 1, B-nya kita peroleh dia juga 1. Dengan demikian, maka K sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Selanjutnya, yang kedua kita cari tangan alfa. Tangan alfa itu adalah B per A, berarti 1 per 1 sama dengan 1. Maka alfanya tangan berapa yang nilainya 1? Ya, tangan 1 di sini nilainya adalah 45.
45 derajat. Kok bisa kita menentukan 45? Nah, kita cek lagi, A-nya dia lebih dari 0, B-nya dia lebih dari 0. A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0. Oh, berarti dia di kuadran 1. Tangan yang nilainya 1 pada kuadran 1 itu dia adalah 45 derajat. Kalau sudah ketemu K dan alfa, maka dari soal yang awal tadi yang bentuknya dia cos X ditambah sin X sama dengan min 1, dia akan berubah menjadi sama mengikuti ini. K-nya tadi sudah ketemu akar 2, cos X-nya tetap kita tulis X, min alfanya kita tulis min 45 derajat sama dengan min 1. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita bisa menggunakan rumus persamaan trigonometri untuk yang cos. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Saya beri garis di sini. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita peroleh bahwa akar 2 cos X min 45 derajat sama dengan min 1. Kita pindah akar 2 ke ruas kanan, maka dia sisanya menjadi, awalnya dia akar 2 cos X min 45 derajat sama dengan min 1. Akar 2 kita pindah ke kanan, maka dia menjadi cos X min 45 derajat sama dengan min 1 per akar 2. Kita rasionalkan, berarti dia sama saja dengan dikali akar 2 per akar 2. Maka hasilnya dia min 1 per 2 akar 2. Min 1 kali akar 2, akar 2, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka X min 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Kita gunakan rumus persamaan trigonometri untuk yang cos. Ada yang masih ingat? Saya cuplikan rumusnya. Rumus untuk persamaan trigonometri yang cos, jika ada cos X sama dengan cos alfa, maka X dia sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini dia rumus untuk persamaan trigonometri yang cos. Nah, kita masukkan ke rumus persamaan trigonometri yang cos. Maka di sini kita harus menentukan cos berapa yang nilainya min setengah akar 2. Ya, cos yang nilainya min setengah akar 2 adalah cos 135. Berarti ini bisa kita rubah menjadi cos X min 45 derajat sama dengan cos 135 derajat. Selanjutnya kita ikuti rumus yang sebelumnya, maka X min 45 sama dengan 135 ditambah K kali 360 derajat. Ini kalau kita sederhanakan 45-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti X sama dengan 135 ditambah 45 ditambah K kali 360 derajat. Berarti ini dia sama dengan X sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini untuk kemungkinan yang pertama. Atau untuk kemungkinan yang kedua, maka dia X sama dengan min alfa, X min 45
sama dengan min 135. Saya geser sedikit ya. Nah, min 135 ditambah K kali 360 derajat. Ya. Min 45 saya pindah ke ruas kanan, maka dia di sini menjadi X sama dengan min 135 ditambah 45 ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan minus 90 derajat. Minus 90 ditambah K kali 360 derajat. Ini dikasih derajat juga nggak apa-apa. Nah, maka himpunan penyelesaian yang memenuhi dia adalah X sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau dituliskan dalam himpunan penyelesaian, maka X di mana X sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat, dengan K itu dia adalah bilangan bulat. Nah, yang harus kalian ingat, K antara yang pertama dengan K yang pada langkah kedua, jadi K pada rumus yang pertama dengan K pada rumus kedua, itu dia berbeda bilangan. Maksudnya kalau pada yang pertama dia nilainya tadi ketemu akar 2, kalau pada langkah yang kedua, rumus yang kedua, itu pada buku juga tertulis K, tapi nilainya dia selalu bilangan bulat. Jadi kalau misalnya pada soal persamaan ini dia himpunan penyelesaiannya dibatasi, maka kalian di sini K-nya juga harus dimasukkan. K-nya berapa? Dicoba, silakan kalian coba. Kalau K-nya 1, nanti X-nya jadinya berapa? Kalau K-nya 2, X-nya berapa? Begitu juga untuk yang kemungkinan yang kedua. Kalau misalnya dia masih berada pada interval yang ditentukan pada soal, maka dia masih memenuhi himpunan penyelesaian dari persamaan pada soal. Tapi jika X setelah K-nya itu tadi diganti, X-nya melebihi interval yang ditentukan pada soal, maka dia bukan himpunan penyelesaian dari soal tersebut. Ya, demikian pembahasan dari soal persamaan trigonometri ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di soal selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.